Halo semuanya, kembali lagi di Jadi Tahu. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu, dan hari ini saya mau mengulas terkait dengan tokoh pemerintah. Siapa itu? Yaitu Mas Teddy Indrawijaya, Mas Seskap. Nah, di sini kita bisa lihat ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Seskap terkait dengan program prioritas Presiden dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Sebelumnya kita lihat video ini. Kamu sehari-harinya gimana jadi? Ini lampu merah. Apa? Lampu merah. Oh, tinggal lampu merah ngapain ya? Ngamen. Mau belajar? Oh, Mau? Ada cita-cita? ada saya bangkuan. Jangan nangis. Di sini gak boleh sedih lagi ya. Di sini nanti adik-adik semuanya belajar yang baik, diberi penginapan yang baik. Di keinginan Bapak Presiden, bagaimana caranya agar seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan untuk melalui pendidikan yang layak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada respon publik yang positif terkait langkah yang dilakukan oleh Mas Seskap. Ini adalah langkah yang progresif dalam dunia pemerintahan. Kenapa? Karena salah satunya membangun generasi itu melalui pendidikan. Sehingga kita bisa lihat sekolah rakyat adalah basis pendidikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan di sini kita bisa melihat inilah yang diharapkan visi Presiden terkait dengan membangun generasi emas 2045. Dan langkah itu kemudian lakukan dengan progresif untuk kemudian dikolaborasikan dengan Kementerian Sosial dan dikawal langsung oleh Mas Seskap dengan target visi Presiden tadi untuk membangun generasi emas 2045. Yang kedua, itu adalah landasannya jelas, ada teorinya nih. Saya mau jelaskan teori itu, yaitu yang pertama teori dari Emil Durkheim terkait dengan fungsionalisme. Tadi bagaimana membangun tata kelola yang kolaboratif antara lini pemerintahan, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah teori dari Gary Becker terkait dengan human capital theory, dan di sini adalah pendidikan menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun generasi emas 2045. Yang ketiga, selain itu, selain dunia pendidikan, selain sekolah rakyat, ternyata Mas Teddy di tahun 2026 bahkan 2025 kemarin, ketika pasca bencana di Sumatera, Mas Teddy melakukan langkah-langkah yang positif untuk memberikan informasi yang utuh terhadap masyarakat. Artinya ada bridging point antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan yang dilakukan ketika bencana kemarin. Yang kedua, saat berbicara soal diplomasi kawasan. Yang ketiga, tadi terkait dengan dunia pendidikan. Jadi inilah poin plus, poin positif yang dilakukan oleh Mas Teddy Indrawijaya selaku Seskap. Bagaimana? Nah, ini ada teorinya nih, yang ketiga tadi, yaitu teori responsiveness policy. Nah, ada 3 hal teori tadi. Semoga ini menjadi hal yang penting dan respon publik terkait dengan hal-hal yang dilakukan tadi dengan dasar fondasi teori yang kuat. Ini adalah langkah yang penting untuk kemudian masyarakat, lagi-lagi ya, no hoax, no framing, no gimmick-gimmick, harus menerima informasi yang utuh, dan memberi informasi atau penyambung informasi yang utuh itu adalah satu tokoh tadi, Mas Teddy Indrawijaya. Kembali lagi di Jadi Tahu.